Halo, selamat pagi, selamat siang, dan mungkin selamat malam. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu inovasi di dunia pendidikan. Banyak dari kita berpikir bahwa inovasi itu rumit, mahal, dan butuh teknologi yang canggih. Tapi benarkah begitu? Dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah 4 pertanyaan kunci yang akan mengubah cara pandang kita tentang inovasi di sekolah atau di organisasi pendidikan. Kita akan belajar cara menumbuhkan pola pikir inovatif, apa sebenarnya inovasi itu dalam praktik sehari-hari, bagaimana ide-ide baru menyebar, dan cara merencanakan inovasi teknologi dengan benar. Kita mulai. Pertama, mari kita bahas soal pola pikir kewirausahaan. Jangan salah sangka, ini bukan tentang jualan di sekolah. Pola pikir kewirausahaan di sini adalah mentalitas sebagai agen perubahan. Artinya, kita melihat masalah seperti siswa yang bosan atau nilai akademik yang turun bukan sebagai hambatan, tapi sebagai peluang emas untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Individu dengan pola pikir ini berani mencoba hal baru, tidak takut gagal, karena mereka tahu kegagalan adalah guru yang terbaik. Di sekolah ini adalah sebuah game changer. Guru tidak lagi hanya menyampaikan materi, tapi menjadi perancang pengalaman belajar untuk peserta didik. Guru akan bertanya bagaimana caranya agar materi ini seru dan relevan bagi siswa. Dan hasilnya, siswa tidak lagi pasif dalam belajar, tapi menjadi problem solver yang aktif. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menumbuhkan pola pikir ini terutama pada guru? Prosesnya harus dimulai dari atas. Ya, pimpinan sekolah harus menjadi teladan. Kepala sekolah harus menjadi yang pertama melihat tantangan sebagai kesempatan untuk berinovasi. Ini akan menciptakan budaya yang aman, di mana guru merasa nyaman untuk bereksperimen. Jika sebuah metode baru gagal, kita tidak menyalahkan, tapi kita bertanya, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Lalu selanjutnya, sekolah perlu membuat rencana inovasi yang jelas. Rencana inovasi ini bukan dokumen yang rumit, tapi peta jalan sederhana yang menjawab apa tujuan kita, apa kekuatan kita, strategi apa yang akan kita coba. Misalnya, menerapkan pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Tentunya, para guru butuh dukungan. Nah, sebagai pimpinan di sekolah, kita perlu memberikan mereka pelatihan yang relevan, bukan hanya soal teknis, tapi bagaimana berpikir kreatif, bagaimana membingkai masalah, memunculkan ide-ide yang baik, yang radikal mungkin, dan merencanakan eksekusinya. Dengan budaya inovasi yang kuat, rencana yang jelas, dan guru yang merasa diberdayakan, organisasi pendidikan kita akan menjadi tempat lahirnya para inovator-inovator masa depan. Pertanyaan kedua ini sangat mendasar. Apa sebenarnya inovasi dalam konteks sekolah sehari-hari? Mungkin definisi yang paling sederhana adalah melakukan hal baru atau melakukan hal lama dengan cara yang baru. Kuncinya adalah sesuatu itu dianggap baru bagi kita di sekolah kita. Jadi tidak harus menjadi yang pertama di dunia. Supaya lebih konkret, mari kita lihat 4 wajah inovasi di sekolah. Yang pertama, inovasi produk. Inovasi produk adalah tentang apa yang kita tawarkan. Misalnya, merancang kurikulum muatan lokal dengan lingkungan sekitar, atau membuat program ekstrakurikuler coding untuk anak-anak SD,
Mungkin juga menciptakan format rapor baru yang lebih mudah diakses dan dipahami orang tua. Yang kedua, inovasi proses. Inovasi proses adalah bagaimana cara kita bekerja. Contohnya, menyederhanakan alur pendaftaran siswa baru secara online, atau membuat jadwal rapat guru yang lebih efisien, atau menggunakan aplikasi untuk mempermudah komunikasi dengan orang tua. Pilar yang ketiga, inovasi posisi. Inovasi posisi adalah tentang untuk siapa layanan kita. Misalnya, sebuah workshop public speaking yang awalnya hanya untuk pengurus OSIS, dibuka untuk semua siswa atau mungkin bahkan untuk publik atau umum di akhir pekan. Kita mengubah target audiensnya. Kemudian pilar yang keempat, inovasi paradigma. Inovasi paradigma adalah yang paling mendalam, mengubah cara pandang atau keyakinan dasar kita. Contohnya, beralih dari paradigma guru adalah satu-satunya sumber ilmu menjadi guru adalah fasilitator pembelajaran, atau mengubah fokus dari hukuman menjadi positif disiplin. Jadi inovasi dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Hal sesederhana guru yang menata ulang ruang kelasnya, atau mungkin staf tata usaha yang menemukan cara lebih cepat untuk mengarsipkan dokumen, itu semua adalah inovasi. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Anggaplah ada teknologi pembelajaran baru yang hebat. Apa yang membuat para guru akhirnya mau menggunakannya? Jawabannya ada pada jejaring sosial atau yang kita sebut jejaring difusi atau diffusion networks. Bayangkan ini seperti obrolan dari mulut ke mulut. Informasi resmi dari kepala sekolah itu penting, tapi seringkali lebih ampuh adalah obrolan dari rekan guru di teacher's room, for example. Misalnya ada yang bilang, saya sudah coba aplikasi A, aplikasi B, ternyata ampuh loh untuk membuat anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran. Percakapan ini adalah inti dari diffusion network. Peran utamanya adalah mengurangi rasa ragu dan ketidakpastian di antara calon-calon adopters. Ketika seorang guru mendengar pengalaman langsung dari teman yang mereka percaya, mereka akan lebih yakin, lebih berani untuk mencoba. Dan di setiap sekolah pasti ada yang namanya opinion leaders. Mereka bukanlah pimpinan formal, tapi mungkin members atau anggota yang disegani, yang didengarkan, dan seringkali menjadi rujukan koleganya. Biasanya mereka yang paling cepat mencoba hal baru dan punya pengaruh besar dalam menyebarkan ide atau menyebarkan opini. Kalau mereka sudah mengadopsi sebuah inovasi, yang lain akan lebih mudah untuk mengikuti. Karena mereka percaya. Nah, ide baru seringkali datang dari orang yang berbeda dengan kita. Misalnya dari guru IT ke guru bahasa Inggris. Namun, ide itu akan lebih mudah menyebar di antara sesama guru bahasa Inggris. Keduanya, baik hubungan dengan orang yang berbeda maupun yang serupa, sangat penting agar inovasi tidak mandek. Ini yang disebut dengan homofili dan heterofili. Jadi untuk mempercepat adopsi teknologi, kita tidak bisa hanya mengandalkan perintah dari atas. Kita juga harus mengaktifkan diffusion network ini. Nah, fasilitas ruang bagi guru untuk berbagi cerita sukses dari pengalaman mereka, ini adalah satu ruang yang aman untuk mereka bisa mencoba atau percaya untuk mengadopsi teknologi yang mau diterapkan. Dan kekuatan komunitas inilah yang akan mendorong perubahan.
Ini dia pertanyaan terakhir yang merangkum semuanya. Jika kita mau menerapkan teknologi canggih seperti generative AI, misalnya ChatGPT, atau Claude, atau Gemini, atau mungkin Gamma di sekolah, bagaimana cara merencanakannya dengan benar? Salah satu kesalahan terbesar adalah langsung berinvestasi di teknologinya tanpa rencana yang matang. Kunci suksesnya sebenarnya adalah membuat rencana inovasi yang strategis. Pertama dan utama selalu mulai dengan why. Kenapa? Tujuan kita bukan menggunakan AI. Tujuan kita adalah misalnya meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa atau mungkin membantu mengurangi beban administrasi guru. AI hanyalah alat untuk mencapai tujuan itu. Nah, dengan begini, kita tidak akan terjebak hanya pada keren-kerenan teknologi atau FOMO terhadap teknologi yang baru. Rencana ini harus dipimpin langsung oleh pimpinan di sekolah. Mungkin dalam hal ini adalah kepala sekolah, karena ini adalah keputusan yang strategis. Tapi prosesnya harus melibatkan masukan dari para guru yang akan menjalankannya di lapangan. Lalu, apa saja isi rencananya? Yang pertama adalah menganalisis kesiapan. Kita perlu jujur pada diri sendiri, apakah guru-guru kita sudah siap? Apakah infrastruktur internet kita memadai? Langkah pertama ini adalah langkah yang paling krusial. Kemudian, aturan main yang jelas harus dibuat. Perlu ditetapkan batasan, misalnya bagaimana aturan etika penggunaan AI agar siswa tidak hanya menyontek atau menyalin dari generative AI. Bagaimana kita melindungi privasi data siswa. Kemudian memilih strategi implementasi. Sangat penting untuk tidak terburu-buru. Mungkin kita bisa mulai dengan proyek percontohan di beberapa kelas atau mungkin di beberapa mata pelajaran terlebih dahulu. Nah, sambil berjalan, kita siapkan program pelatihan untuk semua guru. Perlu juga untuk memikirkan detail operasional. Kita perlu merencanakan hal-hal teknisnya, kapan pelatihannya, siapa yang akan melatih, terus aplikasi apa yang akan kita gunakan. Dan yang paling penting, kita perlu menunjukkan komitmen nyata dalam jangka panjang. Sebagai pimpinan sekolah, kita harus mengalokasikan dan berani untuk mengalokasikan pendanaan jangka panjang. Bukan hanya untuk beberapa bulan atau mungkin 1 tahun. Dan ini akan memberikan sinyal yang kuat bagi para guru bahwa sekolah serius dengan inovasi ini. Dan ketika guru melihat komitmen ini, mereka akan lebih percaya dan mau berinvestasi waktu dan tenaga. Dengan perencanaan yang matang, implementasi teknologi bukan lagi sekedar satu proyek IT biasa, tapi sudah menjadi transformasi pembelajaran yang akan memberikan dampak dalam pembelajaran dalam aktivitas di organisasi pendidikan. Nah, itulah keempat kunci untuk memahami dan menerapkan inovasi di sekolah. Mulai dari membangun pola pikir yang tepat, memahami definisi inovasi yang praktis, memanfaatkan kekuatan jejaring sosial, hingga membuat perencanaan yang strategis. Semoga video ini bermanfaat dan selalu memberikan inspirasi untuk yang nonton, para audiens. Terima kasih dan sampai jumpa.